Ya mungkin emang dikasihnya supaya merasakan porsi itu kali ya. Porsi sebagai istri walaupun itu mungkin 6 bulan sekali merasakan itu. Ada proses depresi atau gimana? Kalau kegiatan masih kegiatan berjalan seperti dulu sampai sekarang. Kalau olahraga memang trennya sekarang padel, bisa tapi tidak profesional. Kalau sekarang nih lagi di acara, ini kan terlihat yang bertanding kan pro semua ya, ambi-ambi semua. Artis-artis padel yang pada jago-jago yang kalau ditanya pasti mereka bilangnya enggak kok aku santai. No, begitu di lapangan pada ambi semuanya, ambisius semuanya. Jadi aku di sini bagiannya adalah membawakan acara atau nge-MC-nya. Seperti biasa lah, porsi gue meng-MC bawain acara. Tapi masih enjoy untuk MC ya mungkin. Iya, nggak tahu ya, alhamdulillah memang dari dulu hidupnya gitu, on air off airnya adalah membawakan acara. Jadi ya dijalanin aja, begitu pulang ke Indonesia masih ada program-program bawa-bawain acara, apalagi kayak gini kan kita rutin dari musyawarah juga gitu, nggak cuman padel, lari, apalah segala macam. Jadi ya udah, alhamdulillah. Pak, tapi kegiatan di Indo sama di sana pasti perbedaannya sangat jauh ya. 180 derajat. Kayak ngebalikin telapak tangan ya, hidup di sini dan hidup di sana. Kalau enjoy mah otomatis ya kasat mata terlihat ya enjoyan di Indonesia lah. Hidup di dunia spotlight, syuting, alhamdulillah karena Allah dikenal orang dan lain-lain gitu. Begitu di sana itu benar-benar berubah hidup aku 180 derajat. Jadi ya just a common people gitu. Gua jadi driver, nganter makanan, nganter belanjaan orang, ngurusin suami nggak punya mbak. Dari pagi bangun, masak, bersihin rumah, nyuci. Terus setelah itu pun harus tetap bekerja, karena kalau nggak bekerja kita nggak punya penghasilan. Itulah bener-bener makanya kerjaannya tuh 80% di sana nangis melulu aku. Tapi untungnya suamiku selalu support sih. Tapi kayak ngerasa jadi ibu rumah tangga banget sih kalau hidup di luar. Ya mungkin emang dikasihnya supaya merasakan porsi itu kali ya. Porsi sebagai istri walaupun itu mungkin 6 bulan sekali merasakan itu. Jadi bener-bener ngerubah banget. Mungkin kalau di sini aku ya kita lihat hidup di Indonesia banyak kemudahan-kemudahan apalagi di dunia entertainment gitu. Kalau di sana tuh bener-bener yang ya itu tadi aku bilang common people ngerjain semuanya ya mungkin orang orang yang kayak teman-teman aja yang kerja belum tentu kerja mah kerja ngurusin rumah tuh ada orang lain gitu. Kalau aku benar-benar ngerjain semua sendiri dan itu kayak yang ya kalau aku sih ngelihatnya ya udah dijalanin aja dan namanya juga hidup gitu ya, dimana di situ bumi dipijak di situ langit dijunjung istilahnya gitu ya. Jadi kita nggak bisa enggak konsekuensi menikah tinggal di sini dan di sana, di sini jalanin, di sana juga disesuaikan aja. Tapi kalau untuk saya harus sendiri mbak, kalau di sana kan pasti beda dong dengan di sini kan per jam ya di sana ya. Ya orang berpikir bahwa aman, tinggal di Amerika tuh enak, gaji besar, gaji tinggi, penghasilan tinggi, tapi pengeluaran juga tinggi pakai banget ya. Pajak hampir 50% dari penghasilan dipotongnya. Terus terus semua serba mungkin hitungannya 3 sampai 4 kali harga di Indonesia. Ya, ibarat kata nih ya, contoh tempe satu papan ya di sini berapa tahu kan ya ibu-ibu ya, setinggi-tingginya berapa sih di sana itu $4, which is adalah 4 kali 16.000 itu berarti 70.000. Kebayang kan berpakai lipat tuh itu satu tempe aja, jadi kebayang kan. Jadi sebenarnya kalau aku bilang sih sama aja, bahkan di sana kita harus double job, suami istri harus kerja, maksudnya double income, suami istri harus kerja dan itu pun harus double income. Kayak suami aku kerja sebagai di ada perusahaan senjata, terus dia juga tetap harus ngerjain double job yang lain. Jadi nggak akan cukup secapek itu loh, apalagi kalau kita imigran. Imigran kan otomatis belum dapat green card harus semua serba sewa, serba keterbatasan. Jadi sih kalau aku ya mungkin apalagi sekarang banyak yang melihat tinggal di Indonesia ini itu apa segala macam. Tapi percaya deh,
lebih banyak kebaikan dan kemudahan di negara kita sendiri kok gitu. Ibarat kata tuh mau dimanapun negara, mau politiknya mau apapun tuh pasti ada panas dan lain-lain. Dan negara kita tuh udah paling mendingan. Maksudnya bukan aku membenarkan bahwa ketidakbaikan dalam hal ini dan itu ya, tapi tetap Indonesia tanah air beta lah, pokoknya semuanya lebih baik di sini. Tapi kalau aku karena konsekuensinya adalah aku menikah dan suami aku di sana, jadi harus dijalanin aja semuanya. Yes, jadi aku sistemnya kurang dari 6 bulan di sana karena length stay-nya 6 bulan. Begitu 6 bulan harus keluar dari Amerika dulu ke Indonesia. Kalau bisa berganti tahun ya, kayak sekarang kan kemarin pulang September. Jadi harus ganti tahun dulu baru aku ke Amerika lagi, karena kan pasti yang namanya negara orang bagi sekarang kan lagi panas ya, paman Donald itu ya. Jadi ibaratnya lu ngapain lebih lama di negara kita daripada negara lu sendiri, itu lebih bahaya deh. Jadi emang sekarang emang lagi panas untuk imigran, untuk orang-orang asing lagi banyak yang diusirin dari Amerika. Jadi gue agak takut sih ya, emang keadaannya lagi begitu sekarang di sana. Untuk Islam gitu Rasis, ya alhamdulillahnya kalau di state aku di New Hampshire itu rasisnya tidak terlalu tinggi. Tapi ada state-state lain yang cukup tinggi tuh biasanya. Jadi kan apalagi aku berkerudung, berhijab, ini kan kayak identitas kita kan. Kalau dulu awal-awal aku bilang ini, ibarat kata nih, dengan identitasku ini mau ditembak tuh kayaknya sasaran pertama gua deh gitu kan. Tapi kesininya sih tidak terlalu seperti itu. Ada sih state-state yang seperti itu. Ya kita berhati-hati aja deh, sama aku juga kayak ngerasa jadi agen Islam aja. Mau gimana pun di sana aku berusaha berbuat baik aja, nunjukin bahwa kita orang baik gitu. Kita dimanapun melakukan yang terbaik dalam sosialisasi dan dalam bekerja. berarti LDR nih. LDM, ya kan LDR dan LDM long distance marriage gitu ya, dijalanin aja deh. Oke, thank you, Mbak. Thank you ya, terima kasih semuanya, semangat Ya, terus. semangat. Makasih. Kali ini sholat maghrib yang bisa kita lakukan jamaah tadi di lapangan, tapi kalau sholat asar kami persilakan bos. Liburan kan ya? Liburan ke Jepang ya? Siapa? Gimana caranya? Foto di sini. Video ini kan. Foto di mana gini? Pas lagi main. Sengaja padahal ini harinya weekend ya. Biasanya weekend itu terus terang kita menghibur. Ngibur, apalagi habis tahun baru ngibur terus dia komit kemarin bilang yang ikut turnamen yuk gitu, kalah menang nggak apa-apa deh, yang penting kita bonding yuk, olahraga gitu, padel, dan itu kan juga salah satu hobi kita yang baru. Terus dia bilang oke, ayo gitu. Dan menyenangkan aja sih, bisa kan. Turnamen baru pertama kali atau gimana berarti Kak? Kalau turnamen yang fix partner sama suami baru pertama. Tapi kalau turnamen yang sendiri atau enggak fix partner sama teman yang lain udah 13. 25 3. Tapi gimana hari ini kan pertama kali ya? Ada pasti ya kalau domestik pasti udah ini ya udah. Oh, belum tentu. Oh, justru inilah tes komunikasi kita di lapangan, ya kan? Karena bermain padel itu berbeda dengan di rumah. Betul. Hakikatnya kalau di rumah saya harus manut sama suami. Kalau di lapangan kita bisa smash. Ini bola kamu, ini bolaku. Nah, terbukti komunikasi kami. Jadi ini kita udah janjian, pokoknya di lapangan nggak boleh ada judgement apapun, cuma bisa support aja. Karena kalau misalnya di lapangan lagi turnamen, kita nggak bisa koreksi. Karena apa yang terjadi ya terjadilah. Itu udah latihan. Tapi latihan berapa lama? Sekali. Sekali tuh masuk. Sekali, dan kita telat kemarin ya karena macet. Artinya olahraga itu buat kita ya memang tujuannya kan fun kan. Enggak, sebenarnya sih kalau kita main bareng udah sering ya. Cuman kalau yang latihan turnamen ini baru sekali berdua. Tapi kalau main bareng udah sering gitu. Tapi kalau misalnya yang kayak di coaching bareng gitu, kita belum pernah yang coaching bareng. Pak, kemarin habis liburan ya, boleh ceritain dong liburannya kemarin? Jepang. Oh, langsung di-mention. Mana kan? Silakan ceritain. Kenapa akhirnya dirimu bukan mengobati, kasih hadiah ke istri yang adalah mimpi masa kecilnya dia? Eta pertanyaannya. Jepang itu kan salah satu negara yang
semua sepakat kalau negara yang kayak imajinasi ya, apalagi kita tumbuh di tahun-tahun yang belum semaju dulu tuh, banyak komik lah, Doraemon lah, terus Dragon Ball lah, Ultraman lah, semuanya yang kita sebut itu dunia game lah. Pasti relate begitu di sosmed langsung, aduh kok pengen aku ya, pengen. Karena nostalgia itu adalah cara cepat orang untuk kabur dari apa ya, aku pengen escape deh, paling cepat gitu. Terus kenapa Jepang ya memang apalagi anak-anak kan, kita nabung udah lama ya bunda, nabung. Kita pikirin udah setahun yang lalu justru. Itu habis kerja keras, yuk bolehlah sekali kita untuk menikmati momen. Pengen banget kita berempat aja yuk gitu. Apa yang terjadi? Anak rewel, suami gimana, apa segala macam dan segala cuaca, ayo kita hadepin yuk. Ternyata justru itu serunya di situ. Dan Jepang pas banget waktu kita, apalagi dia lihat Doraemon langsung dari aku mau ke Doraemon. Padahal kita capek banget satu hari itu langkahnya kita lihat itu di sini 25.000 langkah, 20.000 langkah, 10.000 lah, 10.000, 20.000. 20.000 ya. Terus begitu dia langsung, aku pengen ke Doraemon. Anak-anak mau nggak? Ayo, jalan kaki, jalan kita nyusurin rumah-rumahnya Doraemon yang masa kecil tuh. Terus begitu lihat Doraemon, wah nangis dia. Wah, gitu. Bu, ketika si bapak ya kan ngasih menyanggupi itu, walaupun jalan jauh, bisa ngelihat sesuatu yang udah gue cuma bisa lihat itu waktu gue kecil. Dreams come true ya kayak gitu. Hal itu disupport sama suami. Apa rasanya? Kemudian